Eh, sudah saya screenshot ya yang tadi on time hadir, terus yang belum on cam juga ya. Kita sambil eh apa namanya? Absen dulu ya. Sebentar. Ini tanggal kita ini yang hadir aja dulu ya. Kelompok satu ada yang hadir? Ada ibu saya, Bu. Siapa? Muhammad Evans. Muhammad Evan ya. Terus ada lagi kelompok satu? Nggak ada. Kelompok dua? Nggak ada. Hadir Ibu, hadir. Iya siapa? Sebutin namanya. Gazwa, Oke. Gazwa Algifari. Oke. Kelompok satu, dua ada lagi? Rizky Maulana. Rizky. Kelompok kedua ya. Eh, ada Muhammad lagi? Baru, Bu. Kelompok tiga? Ada, Bu. Ada Bu, Sebutin namanya ya. Sok. Rizky Firmanudin. Abdul Muta'ali, Bu. Rizky Firmanudin kelompok tiga. Oke. Siapa lagi? Abdul. Abdul Muta'ali. Kelompok tiga ada lagi. Kelompok empat. Alfiatun Zahra, Bu. Oke. Kelompok. Terus ada lagi nggak? Faiz, Bu. Faiz, Ibu. Faiz. Kelompok 4. Faiz 4, Bu. Oke. Terus ada lagi? Azmi Muhammad Siapa? Azmi Muhammad Nurah. Coba satu-satu. Siapa yang bilang? Gak kedengeran. Muhammad tuh. Muhammad Fasya. Oke. Muhammad Nurrahman Pasya. Terus ada lagi kelompok Azmi Bu, kelompok 3. kelompok tiga skip dulu ya. Ini kita ke bawah dulu. Kelompok 4, 5, nggak ada. Kelompok 6, Kelompok 6 Syawal, Ibu ada. oke. Kelompok 6 nggak ada lagi. Kelompok 7, 8, nggak ada. Itu tadi siapa yang kelompok 3? Azmi Bu. Azmi. Oke. Baharudin, Bu. Belum. Kelompok 2. Baharudin. Oke. Ada lagi? Udah? Di data saya 15 orang ya. Keep dulu ya. Ini yang on time semua ya. Ini ada saya screenshot buktinya dan juga semua apa yang kalian ini ada di sini. 14 orang maaf ya, bukan 15 orang. 4 orang lagi nggak ada. Tadi nggak sebutin. Itu siapa suara Rizky ya? Di off dulu ya. Oke. Baik. Makasih ya untuk kehadirannya. Bentar ya, saya screenshot dulu ya. Kelompok 1, kemarin kelompok berapa aja yang saya minta untuk presentasi udah siap? 136. Insya Allah udah siap, Ibu. Oke. Perwakilan kelompok boleh ini ya. Jadi rules-nya itu semuanya apa off cam, on cam semua, tapi suaranya di mute ya. Gambarnya dibuka semua. Ini saya sambil screenshot ya. Jadi yang nanti ngaku-ngaku hadir tapi ini ya maaf aja ya. Termasuk mungkin tadi yang izin kebiasaan ya. Ini juga dari Kaprodi akuntansi gitu ya. Dari yang lain. Jadi kalian kalau di sekolah pun kan kalau ada izin pakai surat ya. Tidak dengan chat gitu ya. Mangga aja sebatas tahu tapi tetap dialpakan gitu ya. Jadi tidak ada kompensasi dari saya
untuk kehadiran gitu. Yang hadir dianggap hadir, kalau enggak ya udah enggak gitu ya. Terlepas kalian ada acara, sibuk gitu ya. Gitu. Jadi ini kemarin curhatan saya setelah pulang umroh, banyak banyak komplain dari kaprodi lain gitu ya, yang saya nggak tahu apa gitu. Ternyata ya ini kayak gini. Oke, kelompok satu boleh raise hand siapa aja yang sudah siap. Muhammad Evans ya, kelompoknya hadir semua. Baru 2 orang, Ibu. 2 orang tuh sama siapa tuh tadi? Aulia Nurul Pasya, Bu. Aulia. Oke, oke, berarti ini cuman 2 ya. Kelompok selanjutnya kelompok berapa? Kemarin bilangnya kelompok berapa ya? 3. Kelompok 3. 3 sama 6 Ibu. Iya. Kelompok 3 siapa aja boleh raise hand. Rizky, Abdul Muta Ali, sama Di, Ajmi, Ibu. di raise hand aja, nggak usah disebutin. Di raise hand. Azmi, siapa lagi? Abdul Muta Ali, Oke, sama. Rizky Firmanudin. Oke, udah. Oke, kelompok 6. Oke, sip. Boleh lower hand. Kelompok 6 siapa aja? Syawa. Kelompok 6 cuma 1 orang, Syawa. Ada Shalwa, Syifa, Shirley, Rinrin, sama Marwa Ibu. Cuman kayaknya belum pada hadir di room. Oh iya, oke. Berarti eh, kelompok 1 dulu ya. Kemarin lulusnya kita 20 menit. Ya teman-teman yang hadir, siapin catatannya ya. Catatannya siapin gitu ya. eh Udah pada makan kan semuanya? Udah aman ya, udah makan, minum, sok sediain dulu makanan minumannya, jangan sampai pas lagi teman-temannya nanti presentasi ada yang tiba-tiba haus gitu ya, atau ada yang tiba tuh ada yang ke kamar mandi gitu ya. Emang nggak, sok disiapin dulu ya. Si ada yang kebelet gitu ya. Sok saya kasih waktu 5 menit ya. Sambil kita santai dulu. Yang kelompok 1, 3, sama 6, nanti ini ya perwakilannya aja yang menyampaikan, atau misalkan karena waktunya kan maksimal 20 menit. Kalau ada temennya nanti, kalau masih ada waktunya mencukupi gitu ya, ada temennya yang mau menyampaikan atau menambahkan, boleh nanti disampaikan. Tapi untuk sementara mungkin boleh 1 orang dulu ya yang nanti memaparkan, boleh ketua kelompoknya, boleh anggotanya bebas, tapi 1 orang ya, biar kita efektif. Nah, ini pembelajaran kita mulai 4 3 ya. Ini pembelajaran ya untuk semuanya. Mungkin nggak tahu nih, ada yang dari peternakan juga. Kalau di landscape itu di semester awal kita diajarin untuk presentasi ya. Jadi presentasinya bisa per kelompok, bisa individu gitu ya. Ini mungkin pembelajaran awal di semester pertama by Zoom gitu ya. Saya nggak tahu sikap kalian seperti apa presentasi, dan sikap teman-teman kalian pas mendengarkan presentasi kalian seperti apa. Tapi suatu waktu saya pengen ngasih penilaian dan mungkin kasih apa namanya trik-trik khusus untuk kalian presentasi itu biar pede gitu ya. eh Jangan sampai nanti pas di akhir, kalian pas tugas-tugas semester 6 ke sana atau pas sidang kalian belum bisa presentasi depan dosen gitu ya. Jadi biasakan, karena kalian di sini anggap kalian adalah mahasiswa, bukan siswa ya. Bukan siswa yang mungkin ini ada dari pesantren yang mungkin ada adab-adabnya, tapi kita di sini niatkan untuk belajar, bukan untuk apa namanya ajang pamer apa segala macam, tapi kita niatkan untuk sharing ilmu ya. Di sini sharing ilmu, berbagi kesempatan gitu ya.
terus juga kita menyampaikan apa yang boleh apa tidak boleh dalam suatu kajian ilmu. Nah, ini juga berlaku untuk semuanya ya, bukan cuman yang dari pesantren, semuanya, mau itu ilmu agama, mau ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi dibiasakan seperti itu. Oke, 1 menit lagi ya. Oke, kita mulai aja mungkin ya dengan kita baca salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Ini adik-adik, teman-teman, anak-anak yang sudah hadir ya di kesempatan ini. Tadi ada kurang lebih, kalau saya ngedeteksinya ada 13 orang ya yang awal gitu ya. Yang on time hadir. Terima kasih atas ketepatan waktunya. Nanti bukti-bukti screenshot segala macamnya ada saya kumpulkan gitu ya untuk nanti pelaporan. Tapi yang baru hadir jangan berkecil hati. Nanti juga ada di eh, di akhir kita absen ulang lagi ya. Eh, kita mulai karena ini ada presentasi ya. Kita sebenarnya harusnya eh, pertemuan ini kita mulai dengan 2 materi, tapi kita coba dengan 1 materi dulu ya. 1 materi dengan 3 kelompok yang teman-teman nyimak semuanya ya. Sudah siapin catatannya. Sebenarnya semuanya materinya sama, tapi apa yang disampaikan mungkin ada ilmu baru dari teman-teman yang dari kelompok lain gitu ya. Baik, untuk pertama saya persilakan kepada kelompok 1 ya, dari siapa, Muhammad Evans ya? Iya, Bu. Mangga, sok dimulai share screen dan mulai presentasinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, izin Ibu. Mohon maaf, Ibu, berarti hanya 1 orang yang menjelaskan, Bu. Iya, 1 orang. 1 orang dulu, kalau nanti saya sambil lihat waktunya ya. Kalau masih ada waktu, misalkan teman-temannya Evan mau menambahkan, mangga gitu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melakukan pembelajaran mata kuliah kimia dasar. Oleh karena itu, izinkan saya dan teman-teman dari kelompok 1 untuk melakukan presentasi mengenai materi 1, yaitu atom, molekul, dan juga ion. Baik, yang pertama kita akan membahas atom. Jadi, atom itu adalah partikel yang paling kecil dalam suatu zat sehingga atom tidak dapat dibagi lagi. Nah, jika atom saling berikatan, maka akan menjadi sebuah molekul yang terdiri dari neutron, proton, dan juga dikelilingi oleh elektron. Dan atom juga dapat berdiri sendiri atau dapat bersenyawa dengan yang lainnya. Nah, ini untuk penjelasan yang tadi bahwa elektron itu mengelilingi proton dan juga neutron. Nanti ada contoh soal dan penjelasannya lebih lanjut di bawah. Yang kedua yaitu molekul. Molekul adalah sekumpulan dua atom atau lebih, yang dimana atom ini saling terikat, maka terbentuklah suatu molekul. Dan molekul juga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada molekul unsur dan juga senyawa. Yang ketiga ada ion. Jadi ion adalah suatu atom atau molekul yang memiliki muatan listrik total tidak nol dan jumlah elektronnya tidak akan sama dengan jumlah proton. Terdapat 2 jenis ion, yaitu yang pertama ada kation sebagai ion yang bermuatan positif, dan juga ada anion sebagai ion yang bermuatan negatif. Kita langsung ke pembahasan. Yang pertama, atom. Atom itu di atas dijelaskan terdapat proton, elektron, dan juga neutron. Yang pertama, proton itu adalah sesuatu yang terdapat dalam atom
yang memiliki muatan positif dan terletak di bagian inti atom. Kita lihat lagi ke atas bahwa proton itu terletak pada inti atom. Ini ya yang di tengah. Kemudian ada elektron. Elektron sebaliknya dari proton, yaitu muatannya negatif dan bergerak dalam orbit di sekitar inti atom dan juga sekelilingnya. Nah ini ya. Kemudian ada juga neutron. Neutron memiliki muatan yang netral dan terletak di inti atom, sama dengan proton terletaknya di inti atom. Kemudian di bawah juga ada struktur atom. Yang pertama ada isotop. Jadi isotop ini lebih simpelnya nomor atomnya sama, tapi nomor masanya berbeda. Kita lihat contoh di sini. Contoh di sini, yang di atas ini menjelaskan massa atom, dan yang di bawah ini menjelaskan nomor atom. Nah, dikarenakan isotop itu adalah nomor atomnya yang sama, berarti kita lihat yang angka di bawah ini, nomor atomnya. Nah, karena di sini dari dua atom ini nomor atomnya sama, maka ini disebut dengan isotop. Kemudian ada isobar. Isobar itu adalah atom-atom dari unsur yang berbeda, tetapi memiliki atom yang berbeda, tapi nomor masanya sama. Berarti isobar ini lebih gampangnya untuk mudah diingat, kebalikan dari isotop. Jika isotop itu nomor atomnya yang sama dan masanya yang berbeda, nah jika isobar, nomor atom yang berbeda dan masanya yang sama. Kalau yang tadi mah bawahnya yang sama, kalau ini mah atasnya yang sama, karena massa itu terletak di atas. Kemudian yang ketiga ada isoton. Nah, isoton ini adalah atom yang terdiri dari unsur yang berbeda dan memiliki nomor atom yang berbeda pula. Tapi jika dijumlahkan, neutronnya itu sama. Berarti untuk menentukan isoton, kita harus menjumlahkan dulu neutron pada dua atom ini. Caranya seperti apa? Untuk menghitung neutron, kita tinggal mengurangi massa atom dengan nomor atom. Jadi di sini ada 13 untuk massa atom, kemudian 6 untuk nomor atom. Berarti neutron dari atom ini adalah 7, karena 13 dikurangi 6 sama dengan 7. Untuk yang sini ada 14 untuk massa atom dan juga 7 untuk nomor atom, sama dengan 7. Nah, jika kita lihat dari kedua atom ini jumlah neutronnya sama. Maka jika neutronnya sama, ini disebut dengan isoton. Selanjutnya, kita akan menghitung jumlah atom. Sangat mudah ya untuk menghitung jumlah atom. Kita lihat saja di sini ada 3 senyawa ya, dari atom-atom yang berbeda. Yang pertama itu ada 3 atom. Yang pertama ada K, Cl, dan juga O. Cara menjumlahkannya sangat gampang. Jika tidak ada keterangan angka, nah seperti O3 di sini, berarti itu jumlahnya 1. Nah, Cl juga sama ya, tidak ada angkanya, berarti 1 jumlahnya. Nah, di sini O3, karena ada keterangan di sininya 3. Berarti O jumlahnya 3. Nah, kemudian di sini ada contoh senyawa lagi, NH4 2SO4. Nah, untuk menghitungnya, ini N jumlahnya 2, karena ini di dalam kurung ya. Kemudian di luar kurungnya ada 2. Berarti N itu kan 1 di dalam kurung. Nah, jika di luar kurungnya ada 2, berarti 1 dikali 2. Berarti 1 dikali 2 sama dengan 2. Kemudian untuk H itu berjumlah 8. Karena apa? Di dalam kurung itu jumlahnya 4. Sedangkan di luar kurung ada 2. Berarti dikali 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. Untuk S 1 karena tidak ada keterangan angka. Kemudian O juga 4. Karena ada keterangan di sini 4. Kemudian yang ketiga ada C2H6. Ini gampang ya. C-nya 2, H-nya 6. Dan selanjutnya kita akan menentukan proton, elektron, dan juga neutron. Di sini ada beberapa lambang. Yang pertama X untuk melambangkan atom ya. Nah ini. Nah ini atomnya. Kemudian A untuk nomor massa yang di atas tadi. Kemudian Z untuk nomor atom yang ini. Nah perlu diketahui bahwa nomor atom itu sama dengan P dan juga elektron.
tetapi elektron tidak akan selalu sama dengan nomor atom dan juga proton. Nah, nomor elektron itu bisa berubah jika melepas elektron atau menerima elektron. Pertama kita bahas dulu. Kemudian di sini ada neutron. Cara menjumlahkan neutron tinggal nomor massa dikurangi nomor atom. Baik, di sini ada contoh soal ya. Yang pertama untuk menentukan protonnya di sini ada nomor atom 26. Jadi tidak usah dihitung lagi bahwa proton itu sama dengan nomor atom. Berarti untuk proton dari atom Fe ini adalah 26. Nah, ini juga sama elektron juga karena nomor atom bisa sama dengan elektron. Jadi elektron dari atom di samping ini adalah 26. Kemudian untuk neutron di samping atom ini adalah massa dikurangi nomor atom. Massanya adalah 56 untuk massa atom, kemudian 26 untuk nomor atom. Berarti 56 dikurangi 26 sama dengan 30. Oh, ini maaf ya, nolnya ketinggalan. Ya, kita lanjut lagi untuk yang menghitung yang melepas elektron. Nah, berbeda dengan yang di atas. Kalau di atas kan tidak ada elektron yang dilepas. Nah, jadi nomor elektronnya itu tidak akan sama lagi dengan nomor atom. Ya, untuk menghitung proton tetap masih sama dengan nomor atom 13, tetapi pada saat menghitung elektron itu berbeda. Karena di sini melepas, maka di sini negatif. Karena apa? Karena elektron itu muatannya negatif dan di sini positif. Nah, berarti jika positif dan juga negatif akan berhasil negatif. Saya punya balon 5. Saya melepas 3, berarti balon saya berkurang. Jadi, untuk menghitung elektron di samping ini adalah 13 untuk nomor atom, kemudian 3 untuk elektron yang dilepas. Berarti elektron pada atom di samping ini adalah 10. Kemudian untuk neutron masih tetap sama, massa atom dikurangi nomor atom. 27 untuk massa atom, 13 untuk nomor atom, sama dengan 14. Nah, yang di bawah sebaliknya. Jika tadi yang di atas melepas atom, maka yang di bawah adalah menerima atom. Karena apa? Kembali lagi, elektron tadi bermuatan negatif, kemudian bertemu lagi dengan negatif, maka hasilnya akan positif. Berarti di sini 9 ditambah 1. Saya punya balon 5, menerima balon lagi 2. Berarti jumlah balon saya bertambah. Maka di sini kita lihat untuk elektronnya 9 untuk nomor atom dan ditambah 1. Kenapa kok 1? Sama seperti penjelasan untuk menghitung atom di atas jika tidak ada ketemu. Berarti untuk elektron berarti sama dengan nomor atom 9 untuk nomor atom dan 1 untuk elektron yang diterima. Berarti 9 ditambah 1 sama dengan 10. Jumlah elektron pada atom di samping ini adalah 10. Ini masih tetap sama, 19 untuk massa atom dan 9 untuk nomor atom. Kemudian selanjutnya kita akan membahas isoton, isobar, dan juga isotop. Yang pertama ada isotop. Nah, seperti keterangan yang di atas bahwa isotop itu adalah jumlah nomor atomnya atau protonnya itu sama. Nah, di sini ada 2 persamaan. Mudah ya untuk menentukannya. Kita lihat aja yang bawahnya ini nomor atomnya. Jika ini sama, yang nomor atomnya sama dan protonnya sama, berarti ini disebut dengan isotop. Di sini kita lihat pada atom ini untuk masanya berbeda. Yang pertama ada 126, yang di sini 127, ini berbeda. Nah, yang di bawah protonnya atau nomor atomnya sama, di sini 52, di sini 52. Berarti ini disebut dengan isotop. Yang di bawah juga sama ya. Kemudian lanjut lagi ke isoton. Isoton ini adalah jumlah neutronnya yang sama. Kita harus menjumlahkan terlebih dahulu dari 2 atom ini. Kita lihat yang di sini untuk neutronnya 24 dikurangi 12. 24 untuk massa atom, 12 untuk nomor atom. Berarti neutronnya 12. Yang satunya lagi 23 untuk massa atom, 11 untuk nomor atom. Hasilnya 12. Dan ternyata hasil neutron dari 2 atom ini adalah sama. Maka ini disebut dengan isoton. Yang bawah juga sama ya. Ini 74, ini juga 74. Berarti neutronnya sama. Nah, untuk isobar juga mudah seperti isotop tadi. Kalau yang isotop mah yang bawahnya yang dilihat yang sama. Kalau ini mah atasnya yang sama atau massa atomnya yang sama. Lanjut ke molekul. Molekul itu terdapat 2 jenis. Yang pertama ada molekul unsur dan juga molekul senyawa. Jadi molekul unsur itu adalah partikel yang terdiri dari hanya satu atau atom yang sejenis.
Nah, di sini ada F, N, Cl. Jika F saja atomnya dan N saja atomnya. Dan juga Cl juga hanya Cl saja atomnya. Berbeda dengan senyawa. Jika senyawa itu adalah terdiri dari atom yang berbeda jenis. Jadi nggak cuma satu atomnya itu. Di sini ada H2O. Berarti ada dua jenis atom, yaitu H dan juga O. Yang sini ada CO2. Berarti tidak cuma sejenis, ada C dan juga O. Dan kita lanjut ke ion. Pertama ada kation dan juga anion. Jadi kation itu adalah ion yang bermuatan positif. Nah, jadi kita lihat di atom ini bahwa jika kation itu bisa ditentukan jika jumlah proton dalam suatu atom itu lebih dominan atau lebih banyak, maka itu disebut dengan kation karena bermuatan positif. Nah, jika anion sebaliknya, jika muatan negatifnya yang lebih banyak, maka itu disebut dengan anion. Kita lihat di gambar yang di atas untuk ion. Nah, ini kan disebut kation atau bermuatan positif karena protonnya lebih banyak. Ya, di sini protonnya ada 4, elektronnya ada 3. Berarti bermuatan positif. 4 dikurangi 3 sama dengan 1 positif. Nah, untuk yang anion atau yang bermuatan negatif, di sini terlihat protonnya lebih sedikit dari elektron. Karena elektron itu bermuatan negatif dan elektron lebih banyak, maka disebut dengan anion yang bermuatan negatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, atom itu terdiri dari proton, neutron, dan juga elektron. Yayat mau nanya apa, Yayat? Yayat. Dan atom juga memiliki struktur yang terdiri dari isotop, isoton, dan juga isobar. Kemudian molekul juga terdiri dari 2 jenis molekul, yaitu molekul unsur dan juga molekul senyawa. Ion juga terdiri dari 2 jenis ion, yaitu kation untuk bermuatan positif dan juga anion untuk bermuatan negatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf Ibu, ada sesi tanya jawabnya. eh izin ya saya pakai perangkat satu lagi. eh Sementara nggak ada ya. Jadi pemaparan aja. Nanti kita lihat waktunya karena ini di waktu ya. Sebenarnya kelompok satu masih ada waktu 4 menit lagi gitu ya. Apa mau kita lanjut aja dulu ya ke ke berikutnya ya kelompok tiga ya. Nanti teman-teman em, mungkin kita nggak ada kita lihat ya nanti ya waktunya. Jadi simak baik-baik ya. Kalau saya lihat tadi saya screenshot juga ya ini yang aktif apa yang enggak. Ini jadi bukti ya kalau nanti saya absen ada tapi nanti nanti hasilnya beda ya absennya gitu. Karena dari tadi saya memperhatikan Evan sama memperhatikan kalian juga gitu. Kalian menyimak apa tidak gitu. On cam apa tidak itu ada buktinya gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Udah jam 9. Jadi sampai 9.20 untuk kelompok 3. Silakan. Langsung aja silakan kelompok 3. Ya, kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan aja langsung share screen ya. Sebentar Ibu, tadi itu kesalahan Bu, ada kesalahan filenya. Nah, tadi tidak didukung. Ya, sambil nunggu kelompok 2 ya, mungkin mau mempersiapkannya. Eh ini saya menunjuk kenapa 3 kelompok ini karena 3 kelompok ini yang sudah mengumpulkan, yang lainnya masih kosong gitu ya. Yang lainnya masih kosong dan ternyata 2 minggu saya kasih kesempatan itu pada nggak siap gitu ya.
Jadi kalau misalkan ini saya lihat waktunya juga tidak tepat gitu ya. Jadi saya menghargai orang-orang yang siap untuk ada di kelas saya. Jadi wayahna ya kelompok 1, 3, sama 6 saya minta duluan gitu ya. Mungkin nanti nilainya juga akan berbeda dengan kelompok lain. Karena saya lihat masih ada yang kosong banget gitu ya. Jadi nanti nilainya akan berbeda. Gimana Abdul? Udah siap? Apa gimana? Maaf Ibu, eh, kesalahan dalam itu Atau dokumennya nggak temennya ada valid yang Bu. bisa bantu? Teman sekelompoknya ada yang bisa bantu nggak untuk share screen? Atau buka langsung di linknya? Siapa nih yang kelompok 3 tuh? Gazwa mungkin? Gazwa? Baharudin? Maaf. Sorry. Azmi? Azmi sama ini siapa yang bisa? Ubaidillah ya? Ubaidillah udah ada. Atau Derry? Siapa nih? Atau Rizky? Rizky Firmanudin? Enggak, kalau ada. Sudah Bu, ini Bu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Mutali. Saya di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan eh, tugas atom, molekul, dan ion. Latar belakang konsep tentang partikel terkecil penyusun materi telah menarik minat para filsuf dan ilmuwan sejak zaman kuno. Filsuf Yunani kuno. Demokritus, seorang filsuf Yunani kuno, adalah salah satu yang pertama kali mengajukan gagasan tentang atom. Ia berpendapat bahwa semua materi terdiri dari partikel-partikel yang sangat kecil dan terbagi yang disebut atomos. Alkimia, para alkimiawan yang berusaha mengubah logam dasar menjadi emas juga memiliki ide-ide tentang partikel dasar materi. Meskipun banyak teori mereka yang tidak terbukti secara ilmiah, namun upaya mereka telah membuka jalan bagi perkembangan kimia modern. Teori atom Dalton. Pada awal abad ke-19, John Dalton mengajukan teori atom modern yang pertama. Teori Dalton menyatakan bahwa setiap unsur terdiri dari partikel-partikel yang sangat kecil dan terbagi yang disebut atom. Atom-atom dari unsur yang sama identik, sedangkan atom-atom dari unsur yang berbeda memiliki sifat yang berbeda. Senyawa terbentuk dari perpaduan atom-atom dari unsur yang berbeda dalam perbandingan bilangan bulat yang sederhana. Reaksi kimia melibatkan penataan ulang atom-atom, bukan penciptaan atau penghancuran atom. Perkembangan konsep atom. Penemuan elektron pada akhir abad ke-19, J.J. Thomson menemukan elektron, partikel bermuatan negatif yang lebih kecil dari atom. Penemuan ini menunjukkan bahwa atom bukanlah partikel yang tak terbagi. Model atom Rutherford. Ernest Rutherford melakukan percobaan hamburan partikel alfa pada lempeng emas dan menyimpulkan bahwa sebagian besar massa atom terkonsentrasi pada inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, sedangkan elektron mengorbit inti. Model atom Bohr. Niels Bohr mengembangkan model atom yang lebih baik dengan mengusulkan bahwa elektron bergerak mekanika kuantum. Perkembangan mekanika kuantum pada abad ke-20 memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur atom. Model atom modern menggambarkan elektron sebagai awan probabilitas yang mengelilingi inti atom. Molekul dan ion. Molekul. Setelah konsep atom diterima secara luas, para ilmuwan mulai mempelajari bagaimana atom-atom bergabung membentuk molekul.
Molekul adalah unit terkecil dari suatu senyawa yang masih memiliki sifat-sifat khas senyawa tersebut. Ion. Ion adalah atom atau kelompok atom yang memiliki muatan listrik. Ion terbentuk ketika atom kehilangan atau menerima elektron. Ion positif yang disebut kation terbentuk ketika atom kehilangan elektron. Sedangkan ion negatif disebut anion terbentuk ketika atom menerima elektron. Pentingnya memahami atom, molekul, dan ion. Pemahaman tentang atom, molekul, dan ion sangat penting dalam berbagai bidang seperti kimia. Konsep ini merupakan dasar dari seluruh ilmu kimia, dari reaksi kimia sederhana sehingga sintesis senyawa kompleks. Fisika, atom dan partikel subatomik menjadi objek studi dalam fisika atom dan fisika nuklir. Biologi, molekul organik seperti protein, asam nukleat, dan karbohidrat merupakan dasar dari kehidupan. Material pemahaman tentang ikatan kimia antara atom memungkinkan kita untuk merancang material baru dengan sifat yang diinginkan. Singkatnya, konsep atom, molekul, dan ion telah berkembang selama ribuan tahun dan menjadi fondasi dari ilmu pengetahuan modern. Pemahaman yang mendalam tentang partikel-partikel ini memungkinkan kita untuk menjelaskan berbagai fenomena alam dan mengembangkan teknologi baru. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh ukuran partikel atom, molekul, ion terhadap sifat fisik dan kimia suatu zat? 2. Bagaimana ikatan kimia yang terbentuk antara atom-atom mempengaruhi sifat suatu senyawa? 3. Bagaimana perubahan suhu dan tekanan mempengaruhi perilaku atom, molekul, dan ion dalam suatu larutan? Tujuan mempelajari hubungan antara ukuran partikel dan sifat materi, menganalisis pengaruh jenis ikatan kimia terhadap sifat senyawa, menyelidiki pengaruh faktor lingkungan terhadap perilaku partikel dalam suatu larutan. Atom, definisi atom adalah unit dasar penyusun materi. Ia merupakan partikel terkecil yang masih memiliki sifat-sifat unsur. Struktur. Atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton bermuatan positif dan neutron tidak bermuatan, serta elektron yang mengorbit inti bermuatan negatif. Sifat atom secara keseluruhan bersifat netral karena jumlah proton dan elektronnya sama. Molekul. Definisi molekul terbentuk dari gabungan dua atau lebih atom yang terikat secara kimia. Ikatan kimia ini bisa berupa ikatan kovalen, pemakaian bersama pasangan elektron, atau ikatan ionik, tarikan elektrostatik antara ion positif dan negatif. Contoh molekul. Molekul air dalam kurung H2O. Terus molekul oksigen O2, molekul glukosa C6, H12 dan O6. Sifat molekul berbeda dengan sifat atom penyusunnya. Misalnya atom hidrogen dan oksigen bersifat gas, tetapi ketika bergabung membentuk molekul air sifatnya menjadi cair. Ion. Definisi ion adalah atom atau kelompok atom yang memiliki muatan listrik. Muatan ini muncul karena adanya kelebihan atau kekurangan elektron. Kation. Ion bermuatan positif, kekurangan elektron. Contoh Na+, Ca2+. Anion. Ion bermuatan negatif, kelebihan elektron. Contoh Ci negatif dan O2 negatif. Pembentukan. Ion terbentuk melalui proses ionisasi, yaitu pelepasan atau penangkapan elektron oleh atom.
Ciri at tabel. Ciri definisi atom, unit dasar materi, molekul, gabungan dua atau lebih atom, ion, atom, atau kelompok atom bermuatan. Kalau muatan, atom netral, molekul netral, ion positif, kation atau negatif anion. Contoh atom hidrogen H, oksigen O, molekul air H2O, karbon dioksida CO2, ion natrium ion Na+, klorida ion Ci negatif. Ekspor ke spreadsheet. Hubungan antar ketiga konsep Bentar atom Abdul Mutali, dikoreksi dikit, bukan Ci negatif, Cl min itu namanya. Dibacanya ya Cl Bu. min. Terima kasih Bu. Ion klorida ion Cl negatif. Ekspor ke spreadsheet. Hubungan antar ketiga konsep atom adalah unit penyusun molekul. Ion dapat terbentuk dari atom atau kelompok atom. Ion dapat bergabung membentuk senyawa ionik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, garam dapur disebut NaCl. Terdiri dari ion natrium Na+ dan ion klorida Cl-. Gula disebut C12, H22O11, terdiri dari molekul glukosa. Uap air terdiri dari molekul air disebut H2O. Kesimpulan, memahami konsep atom, molekul, dan ion sangat penting dalam mempelajari kimia. Ketiga konsep ini saling terkait dan menjadi dasar untuk memahami sifat-sifat materi serta berbagai reaksi kimia yang terjadi di sekitar kita. Rumus atom sederhana dan unik. Setiap unsur kimia memiliki simbol atom yang unik. Misalnya H untuk hidrogen, O untuk oksigen, dan Fe untuk besi. Tidak menunjukkan jumlah atom, rumus atom hanya menunjukkan jenis atom, bukan jumlahnya. Contoh, atom hidrogen H, atom oksigen O. Rumus molekul menunjukkan jenis dan jumlah atom. Rumus molekul menunjukkan jenis atom, penyusun suatu molekul, serta jumlah masing-masing atom. Subskrip angka kecil di bawah lambang atom menunjukkan jumlah atom tersebut dalam satu molekul. Contoh, molekul air H2O terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Molekul glukosa C6H12O6 terdiri dari 6 atom karbon, 12 atom hidrogen, dan 6 atom oksigen. Rumus ion menunjukkan jenis atom, jumlah atom, dan muatan. Selain menunjukkan jenis dan jumlah atom, rumus ion juga menunjukkan muatan ion tersebut. Superskrip angka kecil di atas lambang atom menunjukkan muatan ion. Tanda plus menunjukkan muatan positif kation dan tanda min menunjukkan muatan negatif anion. Contoh, ion natrium Na+ muatan plus 1. Ion klorida Cl- muatan O42- muatan -2. Sudah, Ibu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada waktu 7 menit lagi untuk kelompok 3. Mungkin ada mau ditambahin sama contoh soal atau dari teman-temannya ada yang mau tambahin nggak? Kelompok 3. Udah cukup. Gimana? Cukup aja, Ibu. Cukup, oke ya.
Baik, terima kasih Abdul Mutali yang sudah mewakili kelompok 3. Kelompok 6 udah siap? Sudah Ibu. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya. Ini sama siapa Salwa? Ya Ibu sama Syalwa. Iya, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya. Syalwa izin share screen. Salwa suaranya agak dinaikkan ya, soalnya kayak apa masih ini sedikit gitu. Mungkin Ya Ibu. volumenya atau mic-nya dideketin ya. Enggak. Ya, siap Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Ika Kusmawati, STMT yang sudah memperkenankan kelompok Syalwa, yaitu kelompok 6, untuk mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Atom, Ion, dan Molekul. Tapi sebelumnya saya mohon izin Ibu, di sini saya Syalwa menggunakan dua device, yang satu di HP dan yang satu di laptop, yang di laptop untuk share screen, dan yang di HP untuk on cam kamera, dikarenakan kalau misalkan on camnya di laptop, kameranya sedang bermasalah Ibu, jadi mohon izin untuk Iya, menggunakan dua device. oke silakan. Baik, langsung di sini kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai atom, di mana atom ini berasal dari dua kata, dan atom ini merupakan dari bahasa Yunani, yang jika dipecah, A itu merupakan tidak, dan Thomas itu merupakan dibagi. Jadi, atom itu merupakan suatu partikel yang sudah tidak dapat dibagi lagi, jadi merupakan sesuatu yang sangat kecil, yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, atom ini pertama kali dicetuskan oleh Demokritus. Jadi, atom merupakan suatu bagian yang sangat kecil dari suatu unsur yang masih memiliki unsur tersebut. Nah, sebagai contoh, misalkan logam emas, di sini jika dipotong-potong, maka sedemikian rupa, maka akan diperoleh satu bagian yang sangat kecil, yang tidak dapat dibagi lagi. Namun, bagian tersebut itu masih mempunyai sifat emas. Ya, baik. Jadi itulah yang disebut dengan atom. Kemudian, di sini, jadi atom-atom ini yang sejenis dapat bergabung membentuk molekul unsur. Contohnya misalkan gas oksigen. Jadi gas oksigen adalah unsur yang terbentuk dari gabungan dua atom oksigen, sedangkan gas hidrogen adalah unsur yang terbentuk dari gabungan dua atom hidrogen. Kalau misalkan unsur gas oksigen itu rumusnya O2, kalau misalkan hidrogen itu H2. Nah, kemudian unsur-unsur tersebut baik yang ada di dalam baik yang ada alam maupun di unsur buatan disusun dan dikelompokkan dalam tabel periodik unsur. Nah, untuk apa sih tabel periodik unsur itu? Jadi tabel periodik unsur itu untuk mempermudah pemahaman, pengelompokan, dan penggunaan sifat-sifat kimia dan sifat fisika mereka. Mungkin tabel periodik akan dibahas pada pertemuan yang selanjutnya ya. Nah, di sini masih mengenai tentang perkembangan teori atom. Nah, jadi perkembangan teori atom yang pertama itu ada dari John Dalton, di mana pada tahun 1803, John Dalton itu mengemukakan bahwasannya atom ini, menurut John Dalton, merupakan suatu bagian terkecil dari unsur yang tidak dapat terbagi lagi. Kemudian di sini ada menurut G. Thomson, bahwasannya G. Thomson ini mengemukakan bahwa menemukan elektron yang merupakan bagian dari atom yang bermuatan negatif. Nah, menurut Thomson ini, atom terdiri atas materi bermuatan positif dan elektron-elektron yang tersebar di dalamnya. Jadi seperti KISS kalau misalkan menurut Thomson ini. Kemudian ada di sini menurut Ernest Rutherford, di mana melalui percobaan penghamburan sinar alfa, Rutherford ini, menurut Rutherford ini, atom merupakan bola pejal yang terdiri atas inti atom bermuatan positif dan elektron-elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya, sehingga dari atom merupakan ruang yang kosong. Nah, di sini
kita masih membahas perkembangan teori atom. Menurut Niels Bohr, bahwasannya mengajukan model atom hidrogen untuk menyempurnakan teori atom Rutherford. Jadi, Niels Bohr ini merupakan suatu kimiawan yang menyempurnakan teori atom yang tadi yang ketiga menurut Rutherford. Menurut Bohr ini, kedudukan elektron dan inti atom menyerupai sistem tata surya dengan inti atom yang berisi 6 proton dan neutron sebagai pusatnya, serta elektron-elektron mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan atau orbit tertentu. Nah, pada tahun 1927, teori Bohr ini disempurnakan lagi oleh Erwin Schrödinger. Teori ini disebut teori atom mekanika gelombang. Menurut teori ini, meskipun elektron memiliki tingkat energi tertentu, posisinya tidak dapat dipastikan. Elektron berada di dalam orbital tertentu dalam kulit atom, yaitu daerah dengan peluang terbesar ditemukan elektron. Nah, di sini kita akan membahas struktur atom, di mana struktur atom itu yang pertama ada proton. Proton ini bermuatan positif dan terletak di dalam inti atom atau nukleus. Nah, jumlah proton dalam menentukan nomor atom ini diberi lambang sebagai Z dari suatu unsur. Kemudian ada neutron. Nah, neutron ini tidak bermuatan, artinya itu netral dan terletaknya di inti atom bersama dengan proton. Jumlah neutron bersama dengan proton menentukan jumlah massa atau dilambangi dengan A dari suatu atom. Nah, kemudian di sini ada elektron. Jadi elektron ini merupakan sesuatu yang bermuatan negatif dan bergerak mengelilingi inti atom dalam orbit atau kulit elektron. Jumlah elektron dalam atom yang netral sama dengan jumlah proton. Nah, di sini ada contoh bahwasannya X ini merupakan lambang suatu unsur, mau unsur apa aja, baik itu Cl, Na, oksigen, hidrogen, ataupun yang lain sebagainya, di mana A ini memiliki keterangan bahwasannya nomor massa, dan Z ini merupakan suatu nomor atom ataupun proton. Nah, jadi ketika kita akan mencari neutron, tinggal dikurangi saja dari nomor massa dikurangi nomor atom, hasilnya berapa, itu yang menunjukkan dari jumlah neutron. Nah, baiknya di situ ada keterangannya. Kita langsung masuk ke contoh soal, di mana tadi sudah dijelaskan susunan faktor atom itu ada apa saja. Kita melihat contoh dari yang pertama, di mana di sini saya mempunyai suatu unsur, ya lambang unsur, di mana ini itu adalah Na ataupun natrium yang memiliki nomor massa 23 dan memiliki nomor atom 11. Di sini sudah ada keterangannya ya, bahwa A-nya berapa, Z-nya berapa. Kemudian ketika kita akan mencari neutron, tadi ya sudah saya sebutkan bahwasannya ketika mencari neutron ini, tinggal dari nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Kita lihat nomor massanya berapa, 23, dan nomor atomnya berapa, 11. Jadi kita tinggal dikurangi saja. 23 kurangi 11 itu berapa, 12. Nah, 12 ini menunjukkan jumlah dari neutron. Kemudian, nah di sini Shalwa juga punya contoh Mg ataupun magnesium, di mana mempunyai nomor massanya 24 dan nomor atomnya 12. Sama saja ketika kita mencari neutron, tinggal dikurangi saja 24 dikurangi 12 sama dengan 12. Di sini juga masih sama ya, contoh perhitungan yang tadi. Mungkin untuk mengefisienkan waktu, Shalwa langsung lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini ada susunan atom ya. Tadi sudah disinggung sedikit bahwa nomor atom itu menunjukkan jumlah proton yang dimiliki oleh suatu atom, sedangkan nomor massa itu menunjukkan jumlah proton dan neutronnya. Nah, atom-atom dari unsur yang sama dengan nomor atom yang sama, tetapi nomor massa berbeda disebut isotop. Kemudian, atom-atom dari unsur yang berbeda, nomor atomnya itu berbeda, tetapi mempunyai nomor massa yang sama disebutnya isobar. Nah, di sini juga atom-atom dari unsur yang berbeda ataupun nomor atomnya berbeda tetapi mempunyai jumlah neutron yang sama itu disebut isoton. Seperti apa sih contohnya? Nah, seperti ini. Di sini kita membahas dulu isotop. Isotop itu kan merupakan suatu unsur yang memiliki nomor atom yang sama dan massa atomnya yang berbeda. Kita lihat nih, Shalwa punya contoh lambang suatu unsur C ya, itu adalah karbon, di mana ini tuh mempunyai nomor atom yang sama. Kita lihat nomor atomnya 6, yang di sebelah
juga sama dengan 6. Nah, ini yang disebut dengan isotop, mempunyai nomor atom yang sama meskipun masanya berbeda, yang 12 sama 13. Tetapi ketika suatu unsur ini memiliki nomor atom yang sama, 6 dan 6, maka inilah yang disebut dengan isotop. Kemudian lanjut lagi pada pembahasan isobar, di mana isobar ini memiliki pengertian bahwa unsur yang memiliki massa atom yang sama dan nomor atom yang berbeda. Contohnya seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Di sini Jawa punya dua lambang unsur yang berbeda, di mana yang K ini melambangkan kalium dan yang Ca ini merupakan suatu kalsium. Di sini kita bisa melihat bahwasannya kedua unsur ini memiliki massa atom yang sama. Mana? Nah, di sini 40 dan 40. Nah, ketika memiliki massa atom yang sama, meskipun nomor atomnya berbeda 19 dan 20, tapi ketika massa atomnya sama-sama jumlahnya yaitu 40 dan 40, inilah suatu keadaan yang disebut dengan isobar. Nah, kemudian di sini kita lanjut ada isoton. Nah, isoton ini merupakan suatu unsur yang memiliki nomor atom yang berbeda dan massa atom yang berbeda, tetapi neutronnya sama. Seperti apa sih? Nah, di sini selalu mempunyai dua unsur. Yang pertama adalah hidrogen, yang kedua adalah helium. Di mana hidrogen ini memiliki nomor atomnya 1 dan helium ini memiliki nomor atomnya 2. Jelas berbeda ya nomor atomnya di antara kedua unsur tersebut. Dan di sini massa atom dari hidrogen itu 3, sedangkan massa atom dari helium ini adalah 4. Jelas berbeda ya. Kita lihat di sini jumlah nomor atom sama massa atomnya berbeda. Nah, tetapi ketika kita mencari neutronnya itu dicari 3 dikurangi 1 kan 2. Nah, 4 dikurangi 2 juga 2. Nah, keadaan ini itu merupakan yang menunjukkan dari suatu unsur ini memiliki neutron yang sama. Nah, ketika memiliki neutron yang sama, maka keadaan ini disebut dengan isoton. Nah, baik, lanjut ya pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu adalah molekul. Jadi, molekul ini merupakan suatu partikel netral yang terdiri dari dua atom ataupun lebih. Nah, molekul ini terbagi menjadi dua jenis atom yang membentuknya. Yang pertama, ada molekul unsur, di mana molekul unsur ini merupakan sesuatu yang terdiri dari satu jenis atom saja. Contohnya misalkan O2. O2 ini oksigen. Jadi kalau molekul unsur itu hanya satu jenis atom, oksigen saja. Sedangkan di sini ada contoh, mohon maaf ya, ini bukannya 3, tapi 2, bahwasannya molekul senyawa. Nah, molekul senyawa ini terdiri dari dua jenis atom atau lebih. Contohnya H2O. Terdiri dari dua jumlah atomnya itu hidrogen dan oksigen. Jadi ketika ada dua atom yang berbeda, maka disebutnya molekul senyawa. Nah, lanjut ya pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai ion, di mana ion ini adalah sebuah atom atau sekelompok atom yang mempunyai muatan total positif atau netral ataupun negatif. Nah, jumlah proton yang bermuatan positif dalam inti suatu atom tetap sama selama berlangsungnya perubahan kimia biasa atau disebut reaksi kimia. Tetapi elektron yang bermuatan negatif bisa saja hilang ataupun bertambah. Nah, atom netral yang kehilangan satu atau lebih elektronnya akan menghasilkan kation. Nah, kation ini bermuatan total positif. Nah, contohnya ini ya, di sini ada atom Na dan ion Na, di mana kalau misalkan tadi atom itu merupakan sesuatu yang bermuatan netral, yang tidak. Nah, kalau misalkan ion ini merupakan sesuatu yang positif ataupun negatif, di sini kita bisa juga 11 elektron, tetapi di dalam ion, karena di sini ada lambang positifnya, protonnya itu masih tetap 11, tetapi jumlah elektronnya itu berkurang, jadi 10. Nah, bisa lihat ya di sini. Contohnya kemudian di sini ada Cl juga. Nah, di sini Cl ini, di sini atom tidak bermuatan ya. Jadi proton sama elektronnya sama-sama berjumlah 17, sedangkan dalam ion ini jumlah protonnya 17, sedangkan jumlah elektronnya itu 18. Karena apa? Karena di sini bertambah yang tadinya muatannya. Kemudian nah, di sini ada suatu keterangan ya, misalkan klorin dapat memperoleh tambahan suatu atom elektron menjadi ion klorida. Nah, di sini langsung mungkin ke contoh soalnya, soal latihan, di mana yang nomor pertama, kedua, ketiga, dan keempat selalu memiliki soal. Di sini kita menentukan dari nomor 1 ini masuknya isotop, isobar, atau isoton. Kita lihat saja. Nah, atom P ini mempunyai jumlah
nomor masanya itu 31, sedangkan yang es sulfur ini mempunyai nomor masanya 32. Nah, kemudian di sini memiliki nomor atom 15, sedangkan sulfur itu 16. Nah, ini masuknya kemana? Kita kurangi saja, 31 dikurangi 15 berapa, dan 32 dikurangi 16 berapa. Nah, ketika kita jumlah neutronnya itu sama, maka itu disebutnya isoton. Nah, sudah terlihat ya bahwasannya jawabannya nomor pertama itu adalah isoton. Kemudian lanjut lagi pada pembahasan yang soal kedua, di mana di sini punya suatu lambang unsur Ca dan juga Ca, di mana memiliki suatu nomor massa 40 dan 42 dan memiliki nomor atom yang sama yaitu 20-20. Balik lagi, ingat lagi pembahasan yang di atas bahwasannya ketika memiliki suatu nomor atom yang sama, maka disebutnya sebagai isotop. Nah, kita bisa lihat ya jawabannya nomor 2 adalah isotop. Kemudian contoh yang nomor 3 di sini mempunyai suatu lambang unsur K yaitu kalium, di mana memiliki nomor masanya juga berbeda 41 dan 40. Kemudian di sini terlihat jelas bahwasannya nomor atomnya itu sama yaitu 19 dan 19. Jadi ini tuh suatu yang menunjukkan bahwasannya ini termasuk ke dalam isotop. Karena apa? Karena isotop itu merupakan sesuatu yang memiliki nomor atom yang sama. Kemudian di contoh nomor 4 di sini ada suatu lambang unsur nitrogen dan karbon di mana memiliki nomor massa 14 ya nomor ininya, dan sedangkan yang karbon ini sama juga memiliki nomor atomnya 14. Artinya ketika memiliki nomor atom yang sama itu disebutnya sebagai isobar. Nah, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu apa sih yang dimaksud dengan atom itu? Sesuai pembahasan yang sudah tadi dijelaskan ya, bahwasannya atom itu merupakan suatu bagian yang sangat kecil yang terdiri dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Contohnya kayak tadi, misalkan eh, kita mempunyai suatu logam emas nih. Nah, logam emas itu ketika misalkan dipotong kecil-kecil ataupun dipotong sedemikian rupa, maka akan memperoleh suatu bagian yang kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Tetapi, suatu yang tidak dapat dibagi lagi itu tuh masih mempunyai sifatnya, yaitu sifat emas. Nah, itulah yang disebut dengan atom. Kemudian contoh nomor 6 ya di sini, apa sih yang dimaksud dengan molekul? Nah, jadi molekul ini merupakan suatu partikel netral yang terdiri dua atom Bahwa atau itu di skip aja. Nanti orang lain nggak ini. Udah stop aja soalnya. ya Ibu, siap. Jadi mungkin cukup sekian ya pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih Ibu. Ya, baik. Terima kasih Salwa. Ya, saya skip kenapa? Karena kan ini nanti saya share videonya ya. Teman-teman kan banyak yang belum mengerjakan ya Salwa. Jadi nanti biar mereka punya ide sendiri gitu. Jadi biar nggak keenakan tuh dikasih yang kelompok 1 sama 3 tadi nggak men-share soalnya ya, bagi jawaban gitu kan. Ini kelompok 6 tiba-tiba full gitu kan. Ini banyak ide. Ya, makasih ya Salwa. Terus tadi siapa? Abdul sama Evan yang sudah memaparkan apa penjelasan mengenai materi pertama ya. Kita tuh mulai dari atom, molekul, ion gitu ya. Tadi ada isotop, isobar. Nah, pertanyaan saya mungkin sederhana aja. Tadi kan belum banyak yang mengenal mengenai kimia. Kira-kira dalam mengerjakan materi ini ada kesulitan nggak untuk mengerjakan materi? Kalau sebenarnya ada yang sampai 8 ya, nih kayak kelompoknya Evan tuh sampai 7 lah ya, dia udah bikin folder. Boleh di apa? Stop share-nya siapa yang share ya? Stop share aja. Atau semuanya mudah gitu mengerjakannya? Atau gimana? Ini yang share screen siapa ya? Ada kesulitan nggak koordinasi dengan temennya atau materinya? Kayak tadi kalau
masih belajar sih nggak apa-apa ya, kayak tadi kelompok 3 yang masih apa Abdul Muta'ali C1 itu CL ya. Nanti kita belajar membaca Iya, Bu, apa agak kesulitan, Bu. nggak apa-apa. Kan karena baru kenal ya, nggak apa-apa. Jadi kita Iya. saling sharing aja ya ininya. Kan makhluk baru ya Abdul ya, yang belum ini nggak apa-apa. Berarti aman-aman aja ya. Saya anggap nggak ada ini. Nah, mungkin teman-teman tadi diingetin juga ya sama tiga secara tidak langsung diingetin sama 3 teman kalian yang sudah paparan itu kalian sudah punya belum atau kenal belum atau pernah lihat belum tabel sistem periodik, ada yang udah punya belum Udah, Ibu. atau Sudah, Ibu. sudah sudah semua apa ada yang belum atau baru dengar, barangkali ada yang baru dengar apa sih gitu tabel periodik teh apaan sih belajar apa Nggak tahu, ada Bu. Nih, nggak Bu, tahu belum tahu. Ya, Bu, belum belum tahu, tahu Bu. tapi sudah mengerjakan materi eh pertama apa belum? Secara tidak langsung kita belajar ini loh kemarin ya. Tadi dijelasin H itu apa gitu kenalan. Ini saya ambilnya nggak terlalu jelas ya ini resolusinya. Tapi eh, mungkin ada teman atau di perpusnya ada buku kimia ya atau bisa di googling nanti dicari yang resolusinya lebih bagus. Ini ada namanya tabel sistem unsur periodik atau sistem tabel berkala unsur-unsur kimia. Nah, tadi yang jelaskan Syalwa gitu ya, saya kasih contohnya H gitu ya. Ini H itu golongan 1A, hidrogen. Makanya itu ada tadi di bawahnya ada AK1 karena ini ada satu. Sementara kalau He atau helium itu golongannya itu masuk ke dalam 8A itu He, tapi dia dua. Nah, ini warna-warna ini dia menunjukkan apakah dia gas, apakah dia logam, apakah dia kalau ini ada beberapa yang radioaktif atau nuklir gitu. Nah, kalian pelajari ya yang namanya ion, isotop, molekul ini ada di sini semua gitu. Dasarnya adalah di sini untuk SMA dan universitas untuk kimia. Jadi kalau misalkan kalian belum punya ini, selamanya kalian nggak akan hafal yang namanya kimia gitu ya. Karena kita belajar dari dasar, jadi kalian harus punya ya pegang. Terus yang kedua, itu tadi saya share ya, sebenarnya saya mau nge-share-nya berlaku juga peternakan ya. Tolong itu ganti background kalian ke tadi saya minta ke Pak Dekan, mungkin belum diinfokan oleh Pak Dekan dan yang lain. Jadi background kita harus sama semua yang pakai laptop mungkin ya ada juga yang beberapa pakai handphone jadi eh pakai backgroundnya yang hampir sama kayak saya gitu ya. Atau misalkan yang kayak itu Evan ya yang dikirim saya ke grup baru satu sih tadi dapatnya enggak nanti diganti ya enggak harus sekarang tapi untuk berikutnya. Terus yang ketiga ini ada Hildan, Marwa, Muhammad, Nawa, Rizky, Tendi, Ubaidillah, sama siapa nih? Oh iya ya, itu belum pakai nama kelas. Ini udah berapa kali saya sampaikan ya, udah saya screenshot juga gitu ya. Jadi sebenarnya hal ini nggak usah diulang-ulang ya. Ini untuk ketertiban kalian, kedisiplinan kalian. Saya pengen keseriusan kalian juga gitu. Jadi bukan kayak anak sekolah lagi ya, tapi ini kuliah, jadi tolong diperhatikan. Terus kalian udah pada mandi belum? Kayaknya tuh yang masih rambutnya acak-acakan gitu ya. Kalau di kelas, misalkan kebayang dong ke kelas, tapi kalian belum mandi gitu, belum gosok gigi gitu. Ya, kelihatan kok di kameranya gitu, rambutnya masih acak-acakan gitu ya. Jadi kalau sama saya sih mungkin nggak apa-apa, tapi kalau di kelas lain ya tolong ya. Jadi selayaknya kalian kalau di kelas seperti apa gitu ya. Lagi kalau orang tuanya tuh ada yang guru gitu ya.
ada yang kiai atau ustadz gitu. Bagus nggak punya anaknya seperti itu gitu ya. Coba dicek ulang. Nah, yang selanjutnya ini saya mau menyampaikan, mungkin nanti ada sih sebenarnya datanya, saya share linknya aja ya. Eh, saya minta tolong karena kan ada beberapa mahasiswa yang baru yang masuk ke apa namanya ke grup gitu ya. Saya nggak tahu udah punya kelompok apa tidak, karena yang tadi yang sampai hari ini saya pakai adalah data yang terakhir waktu sebelum saya umroh gitu ya. Nah, di sini bentar ya saya share. Di sini saya minta kalian untuk melengkapi ya, karena itu di Google, jadi nggak akan ketimpa. Sok aja masing-masing langsung save aja gitu ya. Ini saya minta data karena ada yang sudah ada NIM, ada yang belum gitu ya. Nah ini yang masih rancu untuk nanti pendataan. Eh, Mungkin ada nama mahasiswanya ya per kelompok gitu ya. Bentar, saya gede. Kemudian di sini asal daerahnya ya. Kalau KIP mungkin nggak ini ya, ini asal daerahnya di mana gitu ya. Kalian misal Bandung, Padalarang, Sumedang atau Majalengka atau apa gitu ya. Tuliskan. Terus NIM-nya kalau ada yang sudah ada NIM, tuliskan atau cantumkan NIM-nya. Kalau misalkan belum, kosongkan aja dulu. Kemudian prodinya, peternakan atau landscape gitu ya. Eh, Kalian boleh menyebutkan pertamanan, tapi kita udah jadi landscape ya, arsitektur landscape. Jadi tulisnya arsitektur landscape. Ini contohnya ya, Evan jadi pindah ke landscape apa tetap di peternakan? Tetap Bu, nggak ada kabar lagi. Oke, ya itu harus nama koordinatornya ya, bukan ke saya ya. Kalau ini, misalkan ini yang saya tahu Gazwa ya di sini. Misalkan nih di sininya arsitektur landscape. Oke, ini contoh aja. NIM-nya kalau yang sudah ada silakan cantumkan daerahnya. Nah ini eh, cuman ini aja. Kalau ke sininya saya hide semua karena memang nanti akan ada penilaian khusus. Nah ini masih ada yang kosong-kosong. Barangkali teman-teman yang kemarin saya kasih link akan berbeda linknya dan saya nggak share di grup linknya karena ya tadi menjaga ya seperti yang apa Salwa sampaikan gitu ya. Salwa tuh lengkap saya lihat ya mungkin ada plus minusnya dari tiap-tiap kelompok yang sudah mengumpulkan gitu ya. Saya nggak bisa bilang paling bagus atau paling nggak bagus gitu. Semuanya saya apresiasi. Eh, Soal itu kalian keep aja. Kalau misalkan mau di-share, share aja sedikit kayak tadi. Tapi jangan mendetail pas paparan karena itu akan kita rolling untuk nanti eh, kuis atau UTS gitu ya. Jadi itu kuncinya ada di kalian gitu. Jadi jangan sampai kalian mendapatkan apa soal yang sudah ada jawabannya dari temannya. Terus juga saya share aja ya di sini terkait dengan ini sebelum ini kita real aja ya untuk penilaian terkait dengan jadwal gitu ya. Di jadwal di jadwal ini kan sebenarnya kita harusnya materinya sampai ketiga ya. Tapi kalau saya lihat di sini kalau kelompok Evan tuh udah ada sampai Evan ini materi 6 belum ada ya, masih kosong. Tapi saya lihat nih ada beberapa yang sudah ada gitu ya. Terus ada foto anggotanya juga. Kalau kita lihat tadi yang dari ini eh, saya lihat sih lengkap ya sesuai dengan apa perintah di tugas bahwa ada Word sama PPT-nya. Kalau yang lain saya ini dulu ya. Oke, kemudian selanjutnya untuk kelompok bentar ya. Kelompok 2 ini udah ada tapi baru dikirim ya. Baru dikirim berarti kan tidak on time ya. Ini kita lihat ininya aja ya. Lihat tanggalnya. Kalau yang sesuai ya sesuai. Nah, ini untuk kelompok 3 nanti dibuatkan folder aja ya.
biar nggak pusing gitu ya. Nah ini PPT-nya saya lihat berbentuk video ya. Itu harusnya dalam bentuk PPT. Nah nanti kalau misalkan ini nggak apa-apa, ini ada. Tapi nanti yang PPT aslinya kirimin ke sini gitu. Terus dibikin folder kayak tadi kelompoknya Evan. Contohnya mungkin udah ada ya di grup, biar kalian nggak pusing. Nah, ininya saya nggak minta berbentuk video, tapi berbentuk PPT. Kelompok 4 ada, nih sudah ada, tapi baru satu ya. Mengumpulkannya hari ini gitu. Harusnya ini udah yang kedua apa ketiga gitu. Jadi kenapa saya hanya meminta tiga kelompok. Kelompok 5 belum sama sekali, nggak ada filenya. Kelompok yang 6, nah ini juga masih, sorry. Ini sebenarnya udah ada, cuman mungkin nanti di folderin ya, biar kaliannya nggak pusing. File mana, terus PPT-nya mana. Boleh PDF, boleh PPT, tapi yang saya ini kan PPT ya, dokumen sama PPT. Nanti dibenerin lagi, sudah ada beberapa yang masuk. Ini yang ini juga sama, kelompok 7. Tapi ada beberapa yang bahkan baru hari ini ya, materi pertama baru hari ini dikirim gitu ya. Terus kelompok 8, eh karena ini by system, ini baru satu ya. Siapa nih? Ahmad Badowi ya. Kelompoknya 8 baru satu, dan eh, apa namanya? Yang file lainnya yang belum ada. Kemudian untuk 9 ini nggak ada sama sekali. Terus yang 10 sudah ada dan baru dikirim hari ini ya PPT-nya ya. Jadi ini ada beberapa yang sudah mengumpulkan lebih dari tugasnya sesuai jadwal, ada yang on time mengumpulkan sesuai jadwal, ada juga yang baru baru mulai gitu ya, dan ada yang kosong gitu ya. Nah ini eh saya pengen tanya aja kenapa baru dikumpulkan gitu. Kenapa? Ada kesulitan nggak dari apa pengumpulannya? Tetap kita pakai nilai seadanya aja ya, karena ini by system, jadi sesuai dengan jadwal, eh, kita nilai sesuai jadwal aja gitu. Hmm. Di materi itu udah ada ya jadwalnya ya, kayak ini. Hmm. Mungkin kalian perhatikan lagi sekarang tanggal 23 ya. Tabel periodik ya untuk minggu depan. Bentar saya share ya. Untuk minggu depan kalian siap-siap presentasi tabel periodik. Jadi sebelumnya di sini tuh ada jadwal kita ya di sini ya. Target kita tuh hari ini harus sampai bab ketiga atau teori ketiga, senyawa kimia organik, non organik dan ionik itu. Sedangkan sementara ada beberapa kelompok yang belum mengumpulkan satu pun gitu. Jadi nilainya pasti nanti saya apresiasi, tapi nggak akan sebesar, pasti di bawah 50, dan maaf aja gitu ya yang tidak tepat waktu, sebagai konsekuensi, karena ini direkam ya, sebagai konsekuensi untuk kalian yang tepat waktu akan dinilai sesuai apa eh, kalian jadwal ini. Tapi kalau yang tidak mungkin nilainya apa di bawah 50 gitu. Jadi tolong diperhatikan jadwal ini dengan baik
gitu ya, karena nanti kita akan sampai eh, apa namanya, sampai dengan tabel periodik gitu ya, dan selanjutnya adalah UTS itu yang akan saya bagikan gitu ya untuk ininya. Dan mungkin apakah nanti bisa apa tidak senyawa ionik, non organik dan ionik ini kita bahas gitu ya. Kita lihat kalian keseriusannya. Nanti kalau misalkan minggu depan bisa, tuh, udah kita sampai sini UTS-nya. Jadi UTS itu 3 materi plus 1 materi yang minggu sebelumnya saya sampaikan di pendahuluan. Oke, kita absen ulang ya. Ini izin absennya kalau misalkan siap-siap berdasarkan kelompok ya. Saya absennya berdasarkan kelompok. Jadi kalau misalkan ada yang kelompoknya ke skip atau tidak saya eh, panggil, dia tidak nyahut, berarti itu resikonya dia gitu ya. Jadi jangan sampai ibu saya tadi di kelompok 3 gitu, biar teman-temannya ke bawah soalnya ini nggak mudah untuk ngabisennya. Dan nanti kalau misalkan ada yang belum masuk, nanti belakangan gitu ya. Oke, kita mulai sebentar ya. Eh, kita mulai dari bentar, saya ini kelompok 1 ya. Yang dipanggil cukup bilang hadir aja sambil saya liatin kameranya. Izin saya nggak share screen. Kelompok 1 Muhammad Evan, Hadir, Bu. Ucu Hamdani, Muhammad Ridwan, Galang Izan Mutakin, Gali Triwibowo, Aulia Nurul Pasha, Hadir, Bu. Muhammad Fatur Rahman, Fikri Rohmatullah. Hadir, Bu. Kelompok 2 Rifki Fatur Rahman, Hadir, Bu. Hadir. Gazwa Al-Ghifari. Hadir, Bu. Gazwa mandi heula, bilangin ayo ke si Kang Gun, kamu belum mandi. Cirian. Nih Gazwa tuh ya anaknya teman saya, Cirian ya teman-teman ya. Cirian ya, bapaknya guru awas Mbak Harudin. Hadir, Bu. Il Badri, Rizky Maulana Muhammad, maaf Maulana Muhammad, Hadir. Hasan Abdul Hanan, ada. Kelompok 3. Ini kelompok 3 ada tambahan nggak? Maaf, kelompok 2 belum ya? Kelompok 3 sekarang. Rizky Firmanuddin. Hadir, Bu. Mana Rizky teh? Ini, Bu. Oh iya, maaf. Oh, iya, iya, siap. Dery Mastari. Hadir, Bu. Ini, Bu. Hadir. Hadir, Bu. Mana? Nggak ada ininya. Ini. Bu. Saya ini dari Mas Tari. Oke, kamu kenapa keluar masuk Zoom-nya? Nggak ada sih. Nggak ada sinyalnya. Oke, cari sinyalnya atau bareng temennya yang deket ya nanti ya. Abdul Muta'ali. Hadir, Bu. Oke, Azmi Hasbi Allah. Hadir. Ubaidillah Al-Habib. Hadir, Bu. Agung Gunawan. Ada temennya. Kelompok 4 Istiqomah. Alfiatun Zahra.
Hadir, Bu. Faiz Naufal Al-Fauzan. Muhammad Nur Rahman Pasha. Hadir. Siapa nih Muhammad Nur Rahman? Siti Rofiah. Hadir, Ibu. Anis Sauraya. Anjian Septia. Hadir Ibu. Kamu on cam ya. Dari tadi saya lihat off cam wae. Nulis tuh. Teman-teman. Pada nulis nggak sih? Ya, oke. Muhammad, kelompok 5 ya. Muhammad Fadilah. Ada. Muhammad Ramdan. Hadir, Bu. Ini siapa? Muhammad Fadil hadir, Bu. Muhammad Fadilah. Muhammad Ramdan. Syifa Udin. Adnan. Arif Zainal Arifin. Ada ya, cuma satu orang berarti ya kelompok 5. Syifa Akmalia. Hadir. Shirley Pratiwi. Hadir, Ibu. Syalwa Nurzakia. Hadir Ibu. Rinrin Rina Yulistiani. Hadir, Bu. Oke. Hadirnya pas ini ya, pas di absen doang ya. Marwa. Hadir, Ibu. Ya namanya ya diperbaiki ya ininya yang belum. Kelompok 7. Nawa. Hadir, Ibu. Oke. Hadir. Nawa ganti namanya ya, rename namanya. Iya, Bu, siap. Ya, coba tanya ke teman-temannya caranya ya. Adi Nugroho Alfa Rabi. Hadir Bu. Ada nggak? Mana wajahnya? Ada. Bandan Biji Naufal. Hadir Bu, hadir. Ganti namanya ya. Itu tambahin. Siap Bu, siap. Randy Riswanto. Hadir Bu. Randy hadir Bu. Oke, ini saya kasih 0 karena tidak on cam ya. Tapi tetap hadir. Wanti Nur Cahyanti. Nur Aida. Hadir. Oke. Siapa nih Nur Aida? Nur Aida no ya, dari tadi nggak on cam ya? On. Ibu tadi on cam. Bener nih on cam. Beneran Ibu. Oke. Siti Masito. Kelompok 8. Badowi. Muhammad Badowi. Aduh. Nggak ada. Ummu Salamatul Kiptia. Adibah Al-Bahiyah. Oke, udah ya. Ini kosong semua nih. Kelompok 8. Oke, ini udah. Kalian lanjut matematika nggak sih? Sebenarnya ada matematika nggak sih semester ini kalian? Ada Ibu, ada Ada, matematika. Ibu. Pe- landscape? Perasaan saya alihkan ke semester 3. Yang landscape di sini udah cek. Nggak ada landscape mah Bu. Nggak ada ya? Karena semester 3 tuh ininya. Peternakan di sini yang peternakan ada matematika ya semester ini ya. Ada ya Bu, ada. Ada, Bu. Ada Ibu. Ada. Oke, sekarang ya habis ini langsung. Iya Ibu. Atau Iya. Iya Ibu. oke, yang landscape habis ini apa? Nggak ada, Ibu. Nggak ada, Ibu. Oke, yang selain boleh yang peternakan keluar aja nggak apa-apa. Oke, saya mau ada pengarahan sama yang landscape aja. Baik, kita tutup aja ya pertemuan kali ini. Next mungkin dimaksimalkan ya. Ini kamera saya jalan terus ya. Maaf, kursor saya jalan terus untuk ngerekam kalian yang hadir tidak hadir kelihatan kok.
yang tiba-tiba absennya tiba-tiba bilang hadir gitu ya. Terus yang cuman hadir terus ditutup lagi ada gitu. Jadi nanti kelihatan bukan dari saya tapi dari rekaman. Nanti saya share lagi rekamannya ini gitu ya. Kalau misalkan mungkin saya tidak tepat gitu ya untuk ngabsen kalian, kita sama-sama cek aja nanti di rekamannya ya. Tapi sementara saya ngelihatnya ini rolling. Jadi kalau misalkan kalian ada yang mungkin kurang puas gitu bisa dicek lagi di sini. Oke, mohon maaf ya untuk semuanya. Hari ini kita on time dan mungkin kalau minggu depan yang on time itu akan ada ini ya, sama kayak tadi di absen. Jadi 5 menit pertama atau sebelumnya itu akan ada apa namanya lebih lebih bagus lagi karena kita kuliahnya on time gitu ya. Kecuali nanti kalau kayak kemarin saya masih di jalan. Ya kalau ini apa sih di chat siapa? Ada yang belum di absen nggak? Maaf sebelum kita keluar. Ada Ibu. Ya Ada siapa? belum, Bu? Aika hadir Bu. Kelompok berapa? Kelompok Ibu. Aika orangnya. kelompok kelompok berapa? Kelompok 8 Bu. Kelompok 8. Kelompok 9 Ibu. Oh ya maaf kelompok 9 belum saya absen. Pipit Fitria, Hadir Ibu. maaf ada yang Elsa Nuraini, Hadir Ibu. Dea Nazatul Barokah, Hadir Ibu. Suci Kobiatul Fauzia. Hadir Ibu. Ini barengan ya. Nina Nurjana, Hadir Ibu. Aika tadi ya yang ini. Kelompok 10 maaf ya tadi kelewat 2 kelompok. Rudi Maulana, Hadir, Ibu. Yayat Nur Hidayat, Ariel Nur Hadir, Fariza, Bu. Nur Friza. Ini siapa? Dio Hidayat, Fazar, Krisna Wibi. Muhammad Fajar. Krisna Wibi. Nggak ada ya? Oke. Ada lagi yang belum ke absen? Syifaudin, Bu. Kelompok 5. Kelompok 5. Oke. Ada lagi? Ada ya? Oke, kalau tidak ada, mungkin yang ini boleh kita tutup dulu ya. Tapi sebelumnya, setelah kita tutup, mungkin yang dari peternakan boleh keluar, yang dari landscape stay dulu ya. Saya mau ada pengarahan sedikit yang landscape. Jadi kita tutup. Terima kasih atas ketepatan waktunya dan apresiasi dari teman-teman yang sudah menyampaikan paparannya dari 3 kelompok. Kita nanti ada lagi pemilihan kelompok untuk minggu depan ya. Siap nggak siap? Jadi mohon dipersiapkan tepat waktu ya. Kerjasama kelompoknya juga. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tombol gitu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Banyak Ibu. Ya, iya sami-sami. Enggak, kalau di luar landscape boleh keluar. izin keluar, Bu. Assalamualaikum. Ya, enggak. Bu. Salam. Assalamualaikum.